Ya, shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun di dalam situasi pandemik ini, namun puji Tuhan hari ini kita boleh belajar. Ya, ini DP nama belajar, bukan belajar daring ya. Kalau sudah datang di sini, berarti apa DP nama? Belajar luring ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah meluangkan waktu datang di tempat ini untuk belajar. Ya, untuk melanjutkan pembelajaran daring kita kemarin. Kalau kemarin kita melalui aplikasi BDR atau LMS, di mana materi yang kalian sudah pelajari yang ada di dalamnya, baik dalam soal-soal yang sudah disediakan. Tetapi pada hari ini kita akan belajar secara luring. Ya, seperti biasanya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun kita dahului atau kita awali dengan doa dan pujian. Ya, kepada anak kekasih Mona disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga kita membawakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satukan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan kemurahan-Mu kami terus rasakan. Telah terbukti Engkau masih menyertai kami sampai pagi hari ini. Bapa di surga, kami akan memulaikan proses pembelajaran agama. Kiranya Engkau memberkati kami agar pelajaran yang diberikan ibu guru kami bisa pahami dan mengerti. Ampunilah salah dan dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, saya meskipun cuma berapa orang, Ibu akan cek kehadiran. Ya, hari ini yang hadir Maksi, kemudian Mona, Rizka, Alfi, kemudian Yunita, Yunira, sorry. Kemudian apa? Hilda. Oke, begini. Ya, baik anak-anakku, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ya, sekarang kita masuk pada materi gereja dan multikultur. Ya, gereja dan multikultur. Ya, silakan yang kalian sudah foto tadi, silakan dibuka. Gereja dan multikulturalisme. Ya. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan materi selanjutnya, kita akan melihat kompetensi dasar ya. Ini kita masuk pada kompetensi dasar yang kedua. Ya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis nilai-nilai multikultur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 4.2, membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultur. Nah, kompetensi dasar ini kemudian ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di dalam materi gereja dan multikultur.
Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai. Yang pertama, mensyukuri pemberian Allah dalam kehadiran multikultur di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang menghargai multikultur. Yang ketiga, memahami observasi di gereja masing-masing mengenai sikap gereja terhadap multikulturalisme dan mendiskusikannya. Yang keempat, menjelaskan cara gereja mewujudkan multikulturalisme. Dan yang kelima, merancang proyek pelayanan yang berkaitan dengan multikulturalisme. Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita di materi gereja dan multikulturalisme. Ya. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paketnya ya, yang sudah ada di HP masing-masing, yang sudah kalian foto tadi ya. Karena buku paket kita ada di sekolah. Nah, sekarang garis besar dari cakupan materi pembelajaran ini kita akan bahas tentang bagaimana multikultur di dalam Alkitab. Kemudian gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Dan yang ketiga, merancang proyek multikultur. Itu garis besar daripada materi kita hari ini. Nah, anak-anakku, kalau kita berbicara tentang multikultur, pernah dengar kata multikultur? Multi artinya apa? Ya, banyak. Kalau kultur? Kultur. Sama dengan budaya. Itu berarti. Nah, kalau kita melihat pengertian dari multikulturalisme ini adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki perbedaan baik suku, budaya, agama, bahasa, kemudian perbedaan geografis, kemudian perbedaan budaya. Nah, ternyata ketika kita melihat pengertian dari multikultur ini, di mana sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan, maka kalau kita melihat bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang multikultur. Kenapa bangsa Indonesia disebut sebagai multikultur? Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk itu berarti bangsa yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik itu budaya, bahasa, kemudian agama, kemudian perbedaan geografis. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur, bangsa yang majemuk. Nah, ternyata tidak hanya bangsa Indonesia ini yang multikultur. Kalau dikaitkan dengan gereja, kalau kita melihat ke dalam, orang-orang yang ada dalam gereja, yang termasuk di dalam satu persekutuan dalam gereja, itu juga adalah multikultur. Kenapa dikatakan gereja juga disebut sebagai multikultur? Karena orang-orang yang ada di dalamnya juga terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, agama, iya kan? Nah, coba tolong perhatikan sama tolong ke gereja di sini. Nah, ini tolong ke gereja sini juga adalah gereja yang multikultur karena di dalamnya adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai macam perbedaan budaya, bahasa. Ada orang Toraja, ada orang Poso, ada orang Banggai, kemudian ada orang Manado. Nah, dari 4 perbedaan daerah ini juga memiliki perbedaan bahasa daerah. Ya, otomatis orang Toraja berbeda dengan bahasa orang Poso, berbeda dengan bahasa orang Banggai. Nah, oleh karena itu disebut gereja juga termasuk bagian dari multikulturalisme. Nah, sekarang bagaimana multikulturalisme di dalam Alkitab? Nah, namun sebelum kita masuk dalam materi pertama, bagaimana
multikulturalisme di dalam Alkitab. Sekarang Ibu kasih kesempatan kamu berapa menit? 2 menit. Kamu ini yang ada di sini ada 6 orang kok, terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Ada Yunita orang Balanta, iya kan? Maxi orang Poso. Kemudian Hilda, Mona. Mona ada orang, kalau Monanya ada orang Ngado sebelah, ada orang Banggai sebelah. Kemudian Alfi juga asli Banggai, Alfi asli Bangkep atau ya. Nah, sekarang coba kamu baku tanya. Coba kamu baku tanya yang beda-beda ini, kira-kira apa yang membuat kamu berbeda? Ya? Apa yang membuat kamu berbeda? Silakan baku tanya. Ibu kasih waktu. Ya apa-apa. Sudah. Apa yang membuat kamu berbeda? Beda suku, bahasa, adat atau budaya. Kemudian kebiasaan juga itu bagian dari budaya, bagian dari adat. Nah, apa misalnya kira-kira kalau berbeda kebiasaan, boleh kamu berikan salah satu contoh? Kalau orang Balanta kebiasaannya apa? Atau budayanya yang khas di sana apa? Ya, kalau orang Poso apa? Bagaimana? Padungku, ya. Padungku. Nah, ucapan syukur. Nah, kalau di Balantak apa? Pengucapan, pengucapan syukur. Nah, kalau di Bangkep apa? Bangkai kepulauan. Kebiasaan yang sering dilakukan baik itu di gereja ataupun di dalam masyarakat. Apa? Sule. Nah, itu budaya ya. Otomatis dia punya seni juga berbeda ya. Seni dan budaya itu berbeda. Nah, kalau Bangke punya cakalele, kalau orang Poso punya dero, kalau Balanta punya apa? Ya. Jadi yang pasti bahwa multikultur itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari berbagai perbedaan, ya, baik itu perbedaan bahasa, budaya, agama, kemudian daerah asal ataupun status sosial. Nah, bagaimana multikulturalisme menurut Alkitab? Kalau kita belajar dalam kitab Perjanjian Lama, ternyata multikultur ini tidak hanya terjadi sekarang ini, iya kan? Ya, tetapi multikultur itu juga sudah terjadi pada zaman Perjanjian Lama, iya kan? Ya, di sana terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Cuma yang biasa kita kenal, biasa yang orang tahu adalah bangsa Israel. Padahal masih banyak lagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi yang sering kita ketahui adalah umat Israel. Nah, bangsa Israel itu juga orang-orangnya terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Ya, bahkan memiliki agama yang berbeda. Nah, hal itu nampak ketika mereka memiliki hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Kalau kita baca dari sejarah bangsa Israel. Nah, namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling mereka, ya, mereka bisa berkomunikasi ya. Mereka bisa berhubungan dengan baik meskipun mereka memiliki perbedaan yang ada ya. Ya. Berarti antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain juga memiliki hubungan yang baik. Meskipun mereka hidup di dalam perbedaan, sama dengan kita di sini. Meskipun orang ini berbeda, ada yang dari Balantak, ada yang dari Poso, dari Manado, dari Sangir dan lain sebagainya, tetapi kita memiliki hubungan yang baik. Karena
perbedaan-perbedaan itu merupakan kekayaan, ya. Saling merupakan kekayaan, bahkan saling melengkapi. Ya. Nah, begitu juga di zaman Perjanjian Baru. Nah, melalui pengalaman dijajah oleh bangsa lain, Israel pun harus bergaul dan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Ya, misalnya kalau dalam Perjanjian Baru itu ada bangsa Persia, ada bangsa Yunani, ada bangsa Romawi. Ya, pada zaman Tuhan Yesus ada orang Yahudi, ada orang Romawi, ada dari Persia, itu pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ini dari sejarah Perjanjian Lama dan sejarah Perjanjian Baru mau menjelaskan kepada kita bahwa ternyata multikultur itu tidak hanya terjadi dalam masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi sampai hari ini multikultur itu masih tetap ada. Orang-orang atau manusia hidup di muka bumi ini dengan memiliki berbagai perbedaan. Perbedaan itulah yang disebut dengan multikultur. Nah, lalu bagaimana menurut Alkitab tentang multikultur? Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, ya ini yang ada apa namanya? Alkitabnya, aplikasi Alkitabnya ada, silahkan dibuka. Kisah Para Rasul dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Ya, sampai ayatnya yang ke-47. Ya. Sudah dapat? Ya. Di situ temanya adalah iya. Coba perhatikan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti bersama. Nah, 3.000 jiwa. Itu bukan cuma berasal dari satu daerah, bukan hanya berasal dari satu bangsa, tetapi orang-orang yang ada di situ terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ya, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan budaya. Mereka datang mendengarkan apa? Mereka datang mendengarkan khotbah Petrus. Iya. Ya, nah, dari kisah atau dari sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang multikultur, bahkan sejarah kehidupan kita manusia yang hidup dalam multikultur, berarti menurut Alkitab mau memberikan gambaran bahwa multikultur itu bukan merupakan kenyataan abad ini atau abad baru atau zaman dulu atau zaman sekarang, tetapi multikultur itu adalah ternyata menurut Alkitab multikultur itu sudah ada sejak zaman dahulu. Berarti sejak bumi ini diciptakan, mulai diciptakannya manusia, Adam dan Hawa, kemudian banyak keturunan, ya, sudah terdiri dari berbagai suku bangsa. Kita dapat melihat dalam cerita kisah Nabi Nuh, ya, dalam cerita kisah Nuh ketika begitu banyak orang yang berbuat kejahatan. Nah, terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, sekarang coba lihat coba silakan kamu lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21. Efesus pasal 2
ayat 11 sampai 21. Lihat. Apa itu? Apa yang silakan dibaca? Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, kalau kita baca dari ayat selanjutnya, kitab Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21, ini mau menjelaskan bahwa meskipun kita berbeda, terdiri dari berbagai macam perbedaan yang ada, tetapi dari sekian banyak perbedaan itu, menurut Alkitab, kita dipersatukan di dalam Kristus. Kristus datang ke dunia untuk mempersatukan semua yang ada, meskipun hidup di dalam perbedaan. Nah, sekarang lihat bagian C, gereja Kristen di Indonesia adalah gereja yang multikultur. Ya. Betul tidak? Gereja Kristen di Indonesia adalah gereja yang multikultur. Kenapa betul? Coba. Kalau menurut Maksi, kenapa Maksi jawab betul? Ya? Banyak. Karena memiliki perbedaan ya. Kalau Mona bagaimana? Banyak perbedaannya itu suku, budaya, bahasa. Kalau Alfi? Sama. Ya, intinya bahwa sama ya. Kenapa gereja di Indonesia disebut gereja yang multikultur? Karena gereja adalah orang yang percaya kepada Kristus disebut gereja, dan gereja itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada kalau di dalam perjanjian baru, ya ada orang Yahudi, ada orang Romawi ya yang percaya kepada Kristus. Tidak hanya bangsa Israel yang percaya kepada Kristus, tetapi ada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus, termasuk kita di Indonesia. Bukan hanya orang Banggai Kepulauan yang percaya kepada Kristus, bukan hanya orang Poso yang percaya kepada Kristus, bukan hanya orang Manado atau orang Toraja yang percaya kepada Kristus, tetapi semua suku bangsa ya datang percaya kepada Kristus. Sehingga gereja di Indonesia disebut sebagai gereja yang multikultural. Nah, meskipun kita berbeda, di Indonesia ini kita memiliki berbagai macam perbedaan suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Namun, kita memiliki semboyan yang menyatukan kita. Apa semboyannya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Ya, berbeda-beda tetapi satu. Nah, sama dengan kata Alkitab tadi. Meskipun kita berbeda, tetapi kita disatukan di dalam Kristus. Demikian juga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya, namun kita semua adalah satu, memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Nah, oleh karena itu gereja di Indonesia disebut sebagai gereja yang multikultur. Nah, ada 5 hal di situ. Lihat, itu halaman 67. Iya.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Demikian pula gereja di Indonesia umumnya dibangun berdasarkan latar belakang suku budaya dan ya. Ini ada banyak tantangan yang harus dihadapi seperti berikut. Ya, ada 5 ya. Gereja Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari segi suku, budaya, bahasa, daerah asal maupun kebangsaan. Gereja di Indonesia juga mengadopsi unsur budaya lokal. Kemudian berbagai pelayanan gereja ditunjukkan. Ya. Nah, meskipun kita gereja Indonesia memiliki perbedaan dengan berbagai perbedaan yang ada, namun coba buka sih. Ya, mari ya Alfon. Siapa? Oh, Egi. Berapa ini? 211. Oke. Tunggu dulu. Iya. Oke, kita lanjut. Maaf ya. Ya. Jadi ada 5 tantangan yang harus dihadapi oleh gereja di dalam multikultural ya. Silahkan kalian lihat. Selanjutnya, coba kalian lihat bagian D, merancang proyek yang multikultur. Ya. Kita telah mempelajari mengenai gereja-gereja di Indonesia yang multikultur. Ya, sekarang coba sebutkan gereja asal kamu dan orang tua kamu. Yang dari Poso. Poso dulu. Bilang begini. Saya dari Poso. Gereja asal saya dari Poso. Ya, nama gereja saya apa? Bisa? Langsung lu apa nama gereja? Aduh. Ya. Nanti ini bagian dari tugas, ya? Ya, bagian dari tugas. Ya, jadi coba sebutkan gereja asal kamu dan orang tua kamu. Apa saja kebiasaan yang terpelihara di gereja masing-masing? Misalnya di persekutuan remaja, pemuda. Selanjutnya, adakah kegiatan lain selain ibadah? Kamu diminta untuk merancang sebuah kegiatan yang menjangkau multikultur. Ya, jadi ini adalah bagian dari tugas kalian. Di akhir pembelajaran kita tentang gereja dan multikultur, tugas kalian adalah tugas proyek. Ini disebut sebagai tugas proyek. Yang soalnya sudah ada di dalam, ya. Jadi kamu buat ya 2 lembar bisa 2 lembar sampai 2 lembar ya. Atau 1 lembar lah, yang penting ya, nanti tugasnya jangan kirim sama ibu PWA boleh ibu memori. Ya, iyo terlalu banyak. Jadi kalau bisa nanti tulis saja di kertas baru antar sini. Oh iya. Iya, oke. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran. Ya, terima kasih. Kalau hari ini orang bisa melakukan pembelajaran luring, meskipun ini tidak diizinkan, ya. Nah, tapi puji Tuhan, seberapa kita yang ada kita bisa hadir. Nah, oleh karena itu, biarlah dengan pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk mau belajar. Meskipun kita belajar di rumah, tetapi semangat kita untuk belajar tetap selalu ada. Ya, jangan malas-malas, jangan dulu ada yang kawin ya. Ya, pastikan, apalagi kelas 12 kurang berapa bulan sudah selesai. Jadi rajin-rajinlah belajar,
rajin berdoa dan beribadah, ya. Ya, karena orang yang demikian adalah orang yang berhasil dalam segala hal. Ya. Jadi itu tugas kalian adalah tugas proyek ya. Silakan minggu depan di bawa tugasnya ya. Ibu, kalau misalnya teman-teman yang lain kan ikut belajar begini, tapi dong minta ini tugas buat ibu. Boleh, silakan kalian kasih. Ya, oke, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita akhir pembelajaran, kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau arti silakan. Belum bisa? Ya, dia usah aku tunjuk itu kamu direkam di sini. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ya. Terima kasih. Ini kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Pada hari ini kami telah selesai belajar pendidikan agama. Kiranya pelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Guru kami Tuhan, kami bisa mengerti dan kami pahami. Bapa di sorga, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Engkau menyertai langkah kaki kami agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa yang sering kami perbuat terhadap Engkau. Amin. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Ya.